Salah satu tabiat tipikal kaum-kaum Dobolowi ini ngeyel dan ngeyel. Tidak mau legowo, tidak mau introspeksi, ya model-model kalau istilah Jawanya itu rai gedek. Seakan-akan urat malunya itu hilang. Termasuk ini kami menemukan sebuah pamflet ya, Tabligh Akbar, yang di situ itu menghadirkan Imam Dobolowi. Loh iya, di Malang saudara-saudaraku. Wah, ini salah satu bentuk nyata bahwa mereka itu ya maunya itu tetap eksis, maunya itu ya tetap diakui sebagai cucu Nabi tanpa mau berpikir ulang, mau introspeksi, mau legowo. Bagaimana faktanya? Ini penyakit menurut kami, ini penyakit. Terus bagaimana respon saudara-saudara kami yang ada di Malang? Menolak ini. Terus selalu mereka itu menarasikan aksinya, aksi ngeyelnya itu dengan apa? Berkolaborasi dengan para kibin-kibinnya. Pasti bersanding dengan kiai pribumi. Ini salah satu strategi mereka. Dan ini bukti kelicikan mereka. Selama ini kita tentu sepakatlah bagaimana mereka mengglorifikasi golongan mereka sedemikian rupa, seakan-akan yang maha segala-galanya itu cuma golongan mereka, yang lainnya itu receh, remeh. Kalau istilah bahasa Banyumasan, bleketiran, gak ada apa-apanya. Tapi ketika kepepet, mereka pintar sekali mempermainkan perasaan pribumi Nusantara. Terus, wah, kalau tidak ada ente, kami nasibnya bagaimana? Wah, tapi ketika visi misi mereka tercapai ya dibuang begitu saja tanpa ucapan terima kasih atau penghargaan atau bagaimana. Ini loh. Dan dari informasi yang kami himpun ya, saudara-saudara kami yang ada di Malang, ini sudah membulatkan tekad menolak ini semua. Gak usah lah. Malang itu tidak kekurangan stok kiai yang betul-betul bisa amar ma'ruf nahi mungkar, betul-betul bisa dakwah, yang di situ itu mewakili perasaan pribumi Nusantara yang menginginkan kedamaian. Bukan Islam dengan wajah yang marah, isinya provokasi, isinya tebar hasutan. Enggak seperti itu. Malang kami yakin penuh dengan kiai-kiai yang mumpuni, yang lemah lembut, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sudahlah, nggak usah pakai orang-orang yang di situ itu nggak tahu diri siapa mereka, terus tidak mau introspeksi, tidak mau legowo, isinya ngeyel dan ngeyel, tebar pesona, tebar hasutan. Ini saudara-saudara kami ada di Malang ini sudah sepakat menolak kehadiran Imam Dobolowi. Kami sangat berharap kepada aparat penegak hukum ya untuk menindaklanjuti penolakan ini. Sangat berbahaya loh. Rekam jejaknya itu sangat berbahaya orang satu ini. Bagaimana menebar provokasi sehingga dulu itu pernah nyaris terjadi chaos, aksi berjilid-jilid yang selalu mengatasnamakan Islam, aksi bela Islam, aksi bela ulama.
sudah cukuplah. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk pribumi Nusantara untuk menyadari siapa sebenarnya mereka itu. Mereka pintar sekali berbunglon ria, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, tabligh akbar, peringatan Maulid Nabi, haul, macam-macam. Tapi faktanya ketika dikasih mic, mereka selalu tebar provokasi, hasutan dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar. Yang harus kita pahami ya, negara kita adalah negara aman. Nggak usahlah kalian keluar-keluar, tukbar, takbir, jihad. Kalau mau jihad itu silahkan ke Palestina sana, atau pulang ke negeri kalian sendiri, Yaman. Di sini tidak berlaku itu. Negara kita itu negara aman. Terus kita mau perang kepada saudara kita yang sesama muslim, ya nggak bisa. Ini loh yang harus menjadi perhatian. Ini kenapa ditolak? Yang ditolak itu bukan acara tabligh akbarnya, bukan peringatan maulidnya, akan tetapi yang ngisi. Yang harus difahami, mereka selalu memutarbalikkan fakta. Kami dinarasikan tukang bubarin pengajian. Bukan itu. Yang kami tolak adalah yang tukang ngisi. Rekam jejaknya ketika berada di atas panggung ini, bagaimana orang ini? Apakah bisa menyatukan persatuan? Menyatukan umat? Enggak, isinya yaitu provokasi. Takbir, apa-apa, sedikit-sedikit takbir. Sambil intonasi suaranya itu menggelegar. Biar dianggap pembawa kebenaran sejati atau bagaimana. Ini yang harus kita pahami. Jadi kami mendapatkan informasi warga Malang ini sepakat menolak kehadiran Imam Tobolowi. Aparat harus tegas ketika Malang yang kondusif, yang aman, ini jelas ini tidak mau terkotori oleh hasutan, provokasi yang selama ini masif sekali dihembuskan oleh Imam Tobolowi ini. Kita harus bareng-bareng menjaga kondusivitas negeri tercinta kita, daerah kita. Nusantara tidak kekurangan kiai-kiai yang lebih ngalim, lebih mumpuni, lebih tahu bagaimana menghadirkan dakwah yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, Islam dengan wajah yang rahmatan lil alamin. Ini tidak usah, aparat harus tegas, tidak usah diberi izin orang-orang seperti ini. Sangat berbahaya untuk kondusivitas keamanan negeri tercinta kita. Melawan arus mencari kebenaran hakiki, takkan goyah oleh narasi palsu ini. Satukan garis jalur para kiai, dengan sanad iman kita lawan semua dusta.